Tradisi perayaan Imlek dimaksudkan untuk membawa keberuntungan di tahun baru. Tradisi tersebut salah satunya meliputi jamuan keluarga yang tak pernah luput dari kue keranjang. Selain melambangkan kemakmuran, manisnya kue keranjang juga menjadi peluang usaha yang manis. Lalu bagaimana manisnya peluang usaha kue keranjang? Sejumlah perempuan Parubaya tengah sibuk menuang air gula ke dalam mesin blender raksasa untuk membuat adonan kue keranjang. Permintaan dodol khas Tiongkok ini meningkat menjelang Imlek. Imbasnya, produsen kue keranjang buatan pabrik milik Kim Hin Johari yang berdiri sejak tahun 1988 kebanjiran pesanan. Awalnya, Kim ditawari menjadi penerus bisnis kue keranjang milik rekannya yang tidak mempunyai ahli waris. Dari sini, Kim merintis usaha kue keranjang. Usaha kue keranjang miliknya diberi nama Kue Keranjang Hoki. Nama Hoki dipilih dengan harapan supaya usahanya selalu bernasib baik. Di saat merintis, alih-alih mendapatkan keuntungan, Kim justru merugi. Tak jarang Kim ditolak bahkan diusir saat menitipkan dagangannya ke toko-toko di Jakarta. Tapi banyak yang nolaknya daripada terima gitu. Nah itu kita buat dan mulai dapat sedikit buat. Gitu. Nah setahun langganan sedikit. Terus tahun kedua bikin lagi lebih banyak. Tak hanya pernah ditolak dan diusir, pabrik kue keranjang miliknya sempat terbakar. Tapi Kim tetap bangkit hingga usahanya tetap berjalan hingga kini. Para pelanggan selalu setia kembali ke Kim, hal ini lantaran kue keranjang miliknya memiliki ciri khas tersendiri. Selain diolah secara tradisional, kue keranjang miliknya dibuat tanpa pengawet, pemanis, dan perasa buatan. Prinsipnya tepung ketan. Gitu. Nah itu pakai gulanya pun kita gula putih. Jadi nggak direkayasa, misalnya supaya masak jadi cepat, apa gitu kan. Gitu. Kita tetap pertahankan tradisional pakai gula putih dan tidak pakai pengawet, ya, tidak pakai perasa, ya, tidak pakai pewarna. Untuk memenuhi pesanan, Kim mempekerjakan 60 karyawan 2 minggu menjelang Imlek. Proses pembuatan kue keranjang memang cukup memakan waktu yang lama, mulai dari pembuatan adonan hingga proses pengukusan. Diadon, dicampur tepung ketan sama air gula pakai blender, ya, sampai rata sampai halus. Nah ini disimpan dulu ya, nggak langsung. Disimpan yang bagus ya sekitar seminggu, tapi paling cepat ya sekitar 3 hari gitu. Baru diisi, kemudian dikukus. Kue keranjang Hoki terbuat dari 3 bahan, yakni tepung ketan, gula pasir, dan air. Pertama-tama, gula dan air dimasak sampai mendidih. Kemudian air gula disimpan di dalam ember dan didinginkan hingga esok hari. Esok harinya, air gula dicampur dengan tepung ketan untuk membuat adonan kue keranjang. Pembuatan adonan dilakukan dengan bantuan blender raksasa. Setelah adonan tercampur halus, adonan disimpan selama 3 hari. Proses selanjutnya adalah pengisian adonan. Adonan diisikan ke dalam keranjang. Keranjang yang digunakan pun masih tradisional. Kim menggunakan keranjang bambu, kemudian keranjang-keranjang yang telah terisi dimasukkan ke dalam pengukus selama 14-15 jam. Setelah pengukusan selesai, kue keranjang didinginkan. Apabila sudah dingin, kemudian akan ditempeli merek dan dipacking. Kue keranjang pun siap dipasarkan ke seluruh penjuru negeri. Kue keranjang Hoki milik Kim dibanderol mulai dari harga Rp17.500 hingga Rp100.000 per butirnya. Tim Liputan CNN Indonesia, Depok, Jawa Barat.